Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Ramadan Abdussalam dari kelas Sistem Informasi 4406 dan NIM 12022042005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ERP. Yang pertama, apakah ERP itu? Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Jelaskan apa saja modul-modul yang ada dalam SAP dan apa saja fungsinya. Mungkin ada banyak dari modul-modul SAP tersebut, tapi di sini saya akan menjelaskan 9 saja. Yang pertama, SAP Financial Accounting. Modul ini atau lebih dikenal dengan modul FI ini merupakan salah satu modul yang paling penting dalam sistem SAP. Modul ini biasanya adalah modul yang wajib diimplementasikan di tiap-tiap proyek SAP. Modul ini berfungsi mengelola dan mencatat transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Yang kedua, SAP Controlling. Modul controlling ini modul yang sangat krusial. Modul ini sangat berkaitan dan memiliki peran penting dengan modul-modul lainnya yang ada di dalam SAP. Modul controlling ini mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Dan yang ketiga adalah Sales and Distribution. Modul ini adalah salah satu modul yang terpenting juga, karena memiliki tingkat kompleksitas integrasi antar modul yang tinggi. SAP ini digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya, mulai dari permintaan, pembelian, penjualan, pengiriman, hingga nantinya melakukan penagihan. Selanjutnya ialah SAP Material Management. Penggunaan modul ini untuk mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan ini memungkinkan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan, serta mengadakan pengadaan inventaris itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah Production Planning. Modul ini membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya, SAP Quality Management. Modul Quality Management ini bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Kualitas selalu meningkatkan basis pelanggan. Modul ini sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugas seperti inspeksi, audit, dan produksi dapat dibuat sederhana dengan modul ini. Selanjutnya ialah Plant Maintenance. Modul ini mungkin bisa dibilang modul penting, tergantung industri perusahaan. Mengapa? Karena proses perawatan ini sangat vital untuk proses produksi mereka. Bayangkan jika pabrik, karena proses perawatan mesinnya tidak terencana dengan baik, harus berhenti untuk produksi selama beberapa hari karena terjadi kerusakan. Jadi, plant maintenance ini sangat penting untuk mengelola proses perawatan di dalam perusahaan. Selanjutnya, Human Resource Management. Fungsinya itu untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resource. Proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi, administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemenuhan gaji, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang terakhir, Project System. Modul ini adalah salah satu modul penting yang ada di dalam sistem SAP untuk melakukan pengelolaan suatu proyek.
Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola project life cycle mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Modul ini memungkinkan organisasi untuk mengelola semua proyek-proyek skala besar dan kecil secara efisien. Yang ketiga, sebutkan apa saja submodul dari modul tersebut. Yang pertama tadi, financial accounting, ada general ledger, accounts payable, account receivable, bank and cash management, budgeting and monitoring. Selanjutnya, SAP controlling, ada product costing, periodic allocation, profitability analysis, cost center accounting, profit center accounting. Yang ketiga, sales and distribution. Ada sales order processing and monitoring, shipping, bill or invoice generation, credit management, bill of material. Selanjutnya, material management, purchasing, inventory management, inventory valuation, vendor evaluation and rating, invoice verification. Yang selanjutnya, production planning. Ada production planning sendiri, production order processing, demand management, material requirement planning, shop floor control. Selanjutnya, quality management, yaitu ada incoming inspection, process inspection, final atau delivery inspection, quality reports, dan quality notification. Selanjutnya ada plan maintenance, maintenance planning, breakdown maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance. Selanjutnya ialah human resource management. Ada organizational management, personnel administration, recruitment time management, management personnel cost, and planning budget. Dan yang terakhir project system, yaitu ada project planning, project monitoring, project costing, milestone based billing, handling of WBS element. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana keterkaitan integrasi antar modul tersebut. Seperti yang dijelaskan di atas, SAP ini menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan, sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi. Dan integrasi tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. Contohnya itu jadi, misalnya di material management ini, kita menyediakan barang dan kita bisa bekerja sama dengan financial accounting karena kita membutuhkan laporan keuangan dan proses pembayaran untuk penyediaan barang. Nah, setelah itu oleh quality management akan dicek terlebih dahulu apakah kualitas yang digunakan ini bagus atau tidak. Ketika bahannya sudah terbilang bagus, bahan tersebut akan diolah dan menjadi produk jadi. Nah, terakhir ialah tugas dari sales and distribution untuk menjualkan dan mendistribusi itu kepada pelanggan. Oke, itu adalah penjelasan mengenai ERP dan SAP dan lainnya. Menurut saya. Terima kasih semuanya yang telah menonton dan mendengarkan ini. Semoga mengerti. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.